Momen pelukan pertama yang gagal manis. Dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi romantis, tidak semua hubungan dimulai dengan pelukan hangat dan pengakuan cinta. Dalam sesi percakapan yang dibalut tawa dan kejujuran, Kenny Austin dan pasangannya mengungkap salah satu momen paling lucu sekaligus jujur dalam hubungan mereka. Saat sang wanita bertanya, "Kok kamu nggak mau peluk aku sih?" Sang pria, canggung namun jujur, menjawab bahwa ia takut pasangannya tidak suka dipeluk. Tapi ternyata, sang wanita justru mengaku sangat suka dipeluk, bahkan menginginkan lebih dari itu. Sebuah ekspresi tulus tentang kebutuhan kasih sayang yang selama ini mungkin tertahan karena asumsi. Momen ini membuka wawasan bahwa bahkan dalam hubungan yang terlihat harmonis, komunikasi tetap menjadi kunci, terutama untuk memahami kebutuhan emosional pasangan. Sebuah pembelajaran sederhana, tapi relevan untuk semua pasangan. Kebohongan kecil yang ternyata bikin sayang. Reporter kami mencatat satu hal menarik dari obrolan Kenny dan pasangannya, praktek white lies alias kebohongan putih ternyata cukup umum. Contohnya saat Kenny bertanya soal tas baru dan dijawab, "Enggak kok, ini udah lama." Padahal jelas-jelas itu tas baru. Lebih lucu lagi, Kenny mengaku sudah tahu sejak awal, tapi memilih diam demi menghindari konflik. Ini membuka diskusi tentang bagaimana pasangan sering menyampaikan kebohongan kecil demi menjaga suasana hati. Meski begitu, percakapan ini tetap penuh canda, bukan pembenaran. Istilah white lies dijelaskan sebagai bentuk kompromi, namun tetap diingatkan bahwa kejujuran sebaiknya menjadi fondasi. Gaya bicara mereka yang ringan justru mengajak penonton untuk merenung dengan santai. Kapan terakhir kali kita berbohong kecil demi cinta? Taktik pura-pura sakit demi redakan ngambek. Dalam salah satu pengakuan yang memancing tawa, Kenny mengaku pernah pura-pura tidak enak badan saat pasangannya sedang ngambek. Strategi ini terbukti efektif. Alih-alih memperpanjang konflik, sang pasangan justru berubah menjadi sangat perhatian, menyediakan minyak kayu putih, air hangat, dan belayan kasih. Menariknya, keduanya menanggapi momen ini bukan sebagai manipulasi, tetapi sebagai bentuk dinamisasi hubungan yang kadang lucu, kadang dramatis. Penonton dibuat tersenyum dengan cara mereka saling menjaga mood masing-masing. Tapi tetap, mereka berdua menekankan, walau niatnya baik, kebohongan kecil seperti ini tidak sebaiknya dibiasakan. Ini bukan promosi drama, melainkan pengingat lembut bahwa hubungan juga butuh trik, tapi tetap harus sehat dan transparan dalam jangka panjang. Aib lucu di kamar mandi yang terbongkar. Salah satu bagian yang paling menghibur dari percakapan ini datang saat Kenny dengan jujur menceritakan kelalaiannya, lupa memflush toilet. Saat pasangan yang masuk dan bertanya, "Ini tak siapa?" Kenny sempat berdalih tidak tahu, tapi pengakuan segera menyusul bahwa itu miliknya. Interaksi ini tentu dibalut dengan candaan dan tawa, memperlihatkan kenyamanan satu sama lain. Namun, dari sudut pandang jurnalisme human interest, momen ini mencerminkan keintiman yang sehat dalam hubungan, di mana kedua pihak sudah tidak canggung membicarakan hal yang paling pribadi sekalipun. Tak lupa, istilah sensitif disensor dengan cara lucu namun efektif, sehingga tetap aman bagi semua audiens dan sesuai kebijakan platform digital. Rahasia tas belanja dari angpau. Pernahkah Anda diberi uang oleh pasangan dan uang itu langsung raib dalam sekejap untuk belanja? Inilah yang terjadi saat Kenny memberikan angpau dan kemudian pasangannya mengaku menghabiskannya untuk belanja. Yang menarik bukan nominalnya, tapi reaksi Kenny yang tetap santai, bahkan mengakui, "Kan memang duit aku buat kamu juga." Sebuah bentuk kepercayaan dan keterbukaan finansial yang terjalin lewat candaan ringan. Di era banyak pasangan berdebat soal uang, pendekatan humoris ini menunjukkan bagaimana pasangan bisa membangun trust dalam hal yang sensitif tanpa harus berdebat. Momen ini bukan hanya lucu, tapi menginspirasi bahwa pengelolaan uang dalam hubungan bisa dilakukan dengan saling pengertian tanpa drama. Momen pertama jatuh cinta. Di gunung yang dingin. Siapa sangka cinta bisa tumbuh justru di tengah lelah dan dinginnya pendakian gunung. Kenny bercerita bahwa pertama kali ia merasa jatuh hati saat pasangannya rela tetap menemani di belakang, menunggu heart rate-nya stabil meski orang lain sudah berada di puncak.
Itu pertama kalinya aku naik gunung, katanya, dan pasangannya tidak meninggalkannya sendirian. Momen ini menjadi titik balik emosional dari kisah mereka yang sebelumnya penuh canda dan bohong kecil. Di sini penonton diajak untuk melihat sisi serius dan mendalam dari hubungan mereka. Bahwa perhatian kecil saat kondisi sulit bisa lebih bermakna dibanding ribuan kata cinta. Rencana honeymoon dan diskon. Ketika ditanya tentang honeymoon impian, pasangan ini memberikan jawaban yang relatable dan realistis. Swiss menjadi destinasi impian, namun tetap ingin yang lagi ada diskon. Yang penting bisa bareng dan pasti cari yang lagi promo dong, ujar mereka sambil tertawa. Bukan hanya mimpi besar, mereka juga mengakui pentingnya kenyamanan, efisiensi, dan keterjangkauan, terutama saat sudah berumah tangga. Disinilah Traveloka masuk dengan mulus tanpa terasa seperti iklan. Promosi dibungkus dengan gaya cerita dan candaan, bukan hard selling. Ini jadi pelajaran menarik bagi konten kreator lain. Brand bisa hadir dalam narasi jika dibalut dengan kejujuran dan relevansi. Siapa paling sering bohong dan lupa? Sesi tanya-jawab kilat mengungkap banyak fakta lucu, seperti siapa yang paling sering lupa, siapa yang paling suka peluk duluan, dan siapa yang paling sering ngajak liburan. Jawabannya variatif, dan seringkali saling tuding sambil tertawa. Tapi yang menonjol adalah kejujuran dan ketulusan mereka saat menjawab. Tidak ada yang merasa disudutkan, justru setiap pengakuan jadi bahan bercandaan sehat. Di era digital, di mana banyak pasangan selebriti terlihat palsu atau penuh skenario, kemunculan mereka justru menyegarkan, apa adanya, tanpa filter berlebihan dan sangat manusiawi. Nostalgia gaya model. Dari susu ke cat tembok. Salah satu momen viral datang saat Kenny diminta menirukan pose saat dulu jadi model susu. Ia tertawa malu-malu, mengaku sudah buncit dan tidak seperti dulu lagi. Komentar soal menggunakan cat tembok pun disambut tawa oleh pasangannya. Meskipun terdengar konyol, ini mengangkat tema nostalgia dan bagaimana seseorang bisa berubah bentuk seiring waktu, tapi tetap dicintai oleh pasangannya. Tanpa menyebutkan merek atau detail sensitif, bagian ini membawa penonton tertawa sekaligus merasa hangat. Disinilah kekuatan storytelling berperan, memperlihatkan bagaimana pasangan bisa tetap saling menghargai di tengah perubahan fisik atau situasi hidup. Tertawa, cinta, dan jujur di depan kamera. Di akhir, mereka menutup sesi dengan sentuhan fisik yang jenaka, tangan licin, pegang bagian tubuh yang salah, dan tertawa bersama. Namun yang lebih penting adalah pengakuan mereka. Mulai sekarang, nggak boleh bohong lagi ya. Dalam konteks percakapan yang awalnya penuh white lies dan pengakuan kecil, penonton dibawa pada kesimpulan bahwa cinta yang kuat bukan hanya soal romantisme atau liburan mewah, tapi tentang kejujuran, tawa, dan kenyamanan menjadi diri sendiri. Ending ini mempertegas bahwa hubungan yang sehat adalah tentang keseimbangan antara kejujuran, kelucuan, dan kedekatan emosi.